Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tarini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin duki tengah-tengah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini wa tabqatin ya. Wa tabqatin min marinin wa ja'ifah sulusuha wal jafnu rubu'us salifah. Wa tabqatin lan iku ing dalem sak bolongan. Lan iku ing dalem sak bolongan min marinin saking bagiane irung. Saking bagiane irung kang lemes. Saking bagiane irung kang lemes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wajaifatin. Wajaifatin lan ing dalem nyatoni bolongan kang ya Allah ya Rabbi ya Karim kang bisa mencerna. Lan ing dalem nyatoni bolongan kang bisa mencerna. Sulusuha utawi sepertelune diat. Sulusuha utawi sepertelune diat. Wal jafnu rub'us salifah. Wal jafnu lan utawi telapuane moto. Telapuan inilah. Al rub'us salifati utawi seprapate diat kang wis kelewat. Utawi seprapate diat kang wis kelewat. Dados niki melanjutkan yang kemarin, masih membahas yang namanya ganti rugi. Jadi watabqatin min marinin wajaifah sulusuha. Kalau ada tindakan menyakiti satu bolongan hidung mawon, satu bolongan hidung. Yang mana dalam hidung ini ada 3 ya, 1, 2, kemudian ini apa iki jenenge? Yang tengah-tengah pembatas antara 2 lubang hidung. Itu tiap-tiap tingkatannya, tiap-tiap bolongannya itu nanti kalau sampai disakiti, bahasanya seperti itu, maka nanti ganti ruginya adalah sepertiganya dia. Jadi sepertiganya 100 unta. Wajaifah juga pekerjaan menyakiti yang sifatnya itu bisa sampai membuat ya Allah ya Rabbi ya Karim seperti teng sarahe niku jurhun yang fudu ila jaufin fihi kuwatun tuhinu al-hida'a awid dawa kabatnin wasadrin wasahratin wajabinin. Jadi kalau tindakan menyakiti yang sampai sasarannya itu merupakan bolongan-bolongan badan yang di situ ada kekuatan untuk bahasaku mana nih? Jaifah mang maknane apa? Bolongan kang bisa nyerta. Tempat-tempat yang bisa mencerna seperti perut, di dalamnya ada lambung. Itu kan merupakan sebuah bolongan yang di situ ada lambung, yang mana lambung itu bisa mencerna. Dan nanti kalau sampai disakiti, ganti ruginya adalah sepertiganya diat. Berarti sepertiganya 100 unta. Waljaf urub usalifah. Kemudian tiap telapuan moto yang ana 4. 1, 2, 3, 4. Ini kalau satu mawon disakiti sama orang lain, ini ganti ruginya 1/4. 1/4-nya 100 unta. Li usbu'in usrun wa minhal unmulah sulsun wa fi bahmin wa fil munaqqilah. Li usbu'in iku ing dalem driji usrun utawi 1/10 diat wa minhal unmulah wa minhalan saking usbu al unmulatu utawi pucuke driji. Al unmulatu utawi pucuke driji. Sulsun utawi 1/3 diat wa fi bahmin lan ing dalem jempol. Wa fi bahmin lan ing dalem jempol wa fil munaqqalati lan ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim.
ing dalam penggawe nyatoni kang mindah daging dalam munakilah wa fil munakilatin ing dalam penggawe nyatoni kang mindah balung daging kang mindah balung wasinilan ing dalam untu wasinilan ing dalam untu au muwaddihatin utawa nyatoni kang ya Allah ya Rabbi ya Karim ngetokake ing balung sirah atau wajah nyatoni kang ngetokake ing balung sirah utawa wajah wahasyimatin lan nyatoni kang mecahake ing balung sirah lan wajah nyatoni kang mecahake ing balung sirah lan wajah fanisfu usyriha mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim separuhe 1/10 dia mongko separuhe 1/10 dia bila mukhosamatin kelawan tanpa pasulayan bila mukhosamatin kelawan tanpa pasulayan pun. Jadi usbuin kalau satu driji saja, satu jari jemari yang selainnya jempol ya. Jadi pokoknya yang selain jempol, jari jemari ini kalau sampai ada yang menyakiti itu ganti ruginya wa minha al-unmulah sulusun. Bahkan jangan sampai cuma satu jari. Cuma unmulah saja ujung jari itu ganti ruginya sulsun atau 1/3 diat. Wafi buhmin kalau khusus untuk apa iki jenenge jari jempol kemudian sebuah tindakan menyakiti yang bisa sampai membuat berpindahnya tulang. Kemudian wasini ya itu menyakiti gigi, satu gigi mawon. Au muwaddihatin atau pekerjaan menyakiti yang bisa sampai membuat tulang kepala atau tulang wajah terlihat. Wahasyimatin atau pekerjaan menyakiti yang bisa membuat tulang kepala atau tulang wajah itu menjadi pecah. Itu ganti ruginya adalah fanisfu usyriha, yaitu separuhnya 1/10. Itu separuhnya 1/10 berarti 5% ya. 5%-nya diat. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim udwun bila manfaatin maklumah wal jurhu lam yuqaddaril hukumah. Udwun utawi gauto bila manfaatin kelawan tanpa manfaat maklumatin kang kinawaruan apa manfaat wal jurhulan nyatoni lam yuqaddar kang ora bisa den kira-kiraake kelawan arsy atau ganti rugi lam yuqaddar kang ora bisa den kira-kiraake kelawan arsy atau ganti rugi al hukumatu utawi tempo kaula pilihan al hukumatu utawi tempuh ngoten mo al hukumatu utawi tempuh hukumah. Jadi kalau yang sampai disakiti itu tadi merupakan sebuah anggota badan yang tidak memiliki manfaat. Kemarin sudah saya contohkan seperti ya Allah ya Rabbi ya Karim tangan yang jempe, apa wingi jempe murad ya. Tangan yang tidak berfungsi ya. Atau juga tindakan menyakiti yang tidak ada batasannya yang sudah disebutkan tadi. Semisal cara awak dhewe ngono ngelarani sampai kene mek keluar darah gitu tok. Maka nanti ganti ruginya adalah al-hukumah. Al-hukumah itu dikira-kirakan, gampangane ngomong ya. Hukumah itu dikira-kirakan seorang manusia yang disakiti itu tadi dikira-kirakan itu merupakan seorang budak. Kemudian dikira-kirakan selisihnya berapa antara ketika dia itu dalam keadaan sehat artinya sama sekali tidak ada lukanya itu tadi dengan kondisi ketika dia sudah terluka. Nanti kita contohkan semisal ada orang menyakiti orang lain kemudian sampai ini tangannya parah berkeluar darah gitu ya semisal. Maka nanti ganti ruginya adalah hukumah. Hukumah itu bagaimana dikira-kirakan. Cara orang yang disakiti ini tadi seorang budak
Iki rego normale kalau nggak sakit berapa? Katakan rego normale kalau budak itu 20 juta. Tapi gara-gara kita di tangannya tersakiti, iki jadi regane mek 19,5 juta. Berarti ganti ruginya ya 500.000. Itu maknanya hukumah. Pun fil qatli takfirun fa fardul bari al itku summa saumu kadihari. Fil qatli ku ing dalem mateni takfirun utawi bayar kafarah. Takfirun utawi bayar kafaroh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Takfirun utawi bayar kafarah. Takfirun utawi bayar kafaroh. Fardul bari mongko utawi kefarduane Allah taala kang nyiptakake iku al itku merdekaake ing budak summa saumu nuli poso kadihari hali kaya dene kafaroe dihar. Dihar hali kaya dene kafaroe dihar niki pun bolak-balik sampai akan nang Fathul Qari barang. Jadi tindakan membunuh itu kan kemarin sampun dibahas bahwa dalam tindakan membunuh selain kalau diwajibkan yang namanya kisos atau nanti kalau nggak kisos ya berarti larinya ke diat. Maka di dalam sebuah pembunuhan yang sifatnya sengaja selain wajib kisos diat dan juga misalnya itu seterusnya itu nanti wajib untuk membayar kafaroh rupane nopo memerdekakan budak. Wajib memerdekakan budak. Kalau nggak mampu atau nggak ada berarti nanti puasa selama ya Allah ya Rabbi ya Karim 2 bulan secara berturut-turut seperti yang ada pada dihar niku. Pun niku ngoten. Babu takwal qajli. Babu takwal qajli tawi iki bab mertelaake dakwa ing mateni. Ini kalau dalam istilah Fathul Qaribnya dikenal dengan al-qasamah atau supoto seket. In qaranat dakwahu lausun sumiat wahya qarinatun idzanin ghallabat yahlif khamsina yaminan mudda'i wa diyatul amti ala janin tu'i. In qaranat lamun barengi apa dakwahu dakwa ing qatal. Mboten dakwahu ing nggih dakwahu ing dakwa ing qatal apa lausun isyarah samar. Walausun isyarah samar sumiat kang den rungu apa laus. Sumiat kang den rungu apa laus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa laus iku qarinatun qarinah ghallabat lancat ghallabat kang nglindihake apa qarinah lidonin maring penyono yahlif jawab in yahlif mongko supoto sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim yahlif mongko supoto khamsina klan ping 50 yaminan kelawan supoto sapa muddain wong kang dakwa wadiyatul amdi utai diyate mateni kang moho iku ala janin ngatasi wong kang nyatoni tu iya kang den dakwa sapa jani. Pun dados niki pembahasan mengenai tatkala ada orang yang terbunuh tapi tidak satupun ditemukan yang namanya orang yang membunuh. Tapi di sini didakwakan ingkoronat dakwahu lausun sumiat. Kalau sampai ada pendakwaan pembunuhan dan di situ dibarengi dengan sebuah laus atau sebuah korenah yang memenangkan terhadap itu tadi korenah itu sebuah tanda. Sumiat wa huwa qarinatun lidhanin ghalabat, sebuah qarinah yang mampu membuat prasangka ini menjadi kuat. Seperti yang napa teng mriki dicontohaken seperti ada orang yang terbunuh di dalam kampung tertentu atau di sini au qaryatin sahiratin li a'daihi ya. Ada sebuah kampung yang kecil yang mana kampung ini merupakan musuh daripada si orang yang dibunuh. Berarti ini kan namanya laus, ini kan namanya sebuah tanda kuat bahwa memang dia itu terbunuhnya di sebuah kampung tersebut itu kemungkinan besarnya adalah ya orang-orang tersebut karena memang kampung itu merupakan kampung musuhnya si orang yang terbunuh.
Maka kalau seperti itu kan nggak ada saksi ya. Ini kan ada pembunuhan tapi nggak ada saksi. Cuma adanya tanda-tanda kuat, laus, hanya tanda-tanda kuat saja. Maka kalau seperti itu bagaimana? Yahlifu khamsina yaminan mudda'i. Maka sumpahlah dengan 50 kali. Ya, sumpah 50 kali bagi orang yang mendakwakan. Jadi semisal kalau ada keluarganya yang mendakwakan bahwa seperti ini kejadiannya seperti ini, maka cukup sumpah 50 kali. Wadiyatul amdi ala janin tu'idan, diatnya orang yang sengaja membunuh itu ditanggungkan kepada orang yang membunuh itu sendiri, bukan kepada akilahnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa iyakun anil yamin imtana'a. Fa iyakun mungkelamun ono sapa mudai. Iku imtana'a dadi kacegah sapa mudai anil yamini saking yamin. Halafaha mongko supaya ing khamsin sapa alladhi wong alaihi yudda'a lonjat yudda'a kang den takwa sapa alaihi ing atase alladhi sapa alaihi ing atase adai sapa alaihi ing atase alladhi. Kalau sampai nanti ya Allah ya Rabbi ya Karim, si orang yang mendakwakan itu nggak berani atau nggak mau untuk bersumpah, ya berarti harus disumpah orang yang didakwa itu tadi. Orang yang didakwa harus disumpah bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Bahasan yang riki fa yakunil muddayanil yamin awil aiman aw ba'daha walau yaminan wahidatan imtana'a bi alifil itlaq halafaha alladhi alaihi yudda'a wa idza halafa al mudda'i fil khata' aw shimil amdi fatiyatu al akilah. Denger iki didawakan ngeten ya. Jadi intinya ini satu-satunya permasalahan yang di situ itu tidak ada saksi namun hanya ada sebuah bukti kuat saja yang mana cukup nanti biar hukumnya permasalahan ini terselesaikan maka harus sumpah 50 kali. Kalau sumpah 50 kali si mudda'i ini tadi keluarganya orang yang terbunuh semisal sumpah demi Allah bahwa saya ini, misal kakak saya ini terbunuh di kampung kecil yang mana kampung kecil itu merupakan kampungnya musuhnya. Berarti pasti ada pembunuhan dari orang-orang yang ada di situ. Sumpah seperti itu 50 kali, maka nanti kalau memang benar ditemukan orang yang membunuh ya berarti itu nanti dia yang berkewajiban untuk membayar diat. Ya kalau nggak kisah sih berarti nanti diat. Yang mana nanti ditanggungkan atas si jani atau orang yang membunuh itu tadi. Kalau nggak mau sumpah 50 kali, ya wes. Berarti yang sumpah adalah si mudda'a alaihnya, orang yang tertuduh. Kalau mudda'a alaih yang tertuduh itu yang sumpah, ya wes berarti nggak ada hukum, sudah terlepas. Bon, babul bughati. Babul bughati iki ku bab mertelake bughat atau pira-pira wong kang nentang ing pemerintah. Pira-pira wong kang nentang ing pemerintah. Mukhaliful imami inta awwalu syai'an yasuhu wa wadunun batilu. Mukhaliful imami utawi buat iku pira-pira wong kang nentang ing pemerintah. Itta awwalu ing dalem nalikane duweni takwil. Dalam nalikane duweni takwil, duweni alasan pun. Duweni takwil, duweni alasan. Sapa mukhaliful imam syai'an ing suwi-wiji yasuhu kang menangake apa syai' padahal wa halitawi syai'un yasuhu kudunun penyongko batilun kang batil apa don ma'asyaukatin sertanin duweni kekuatan yumkinuha kang kongan ing syaukah apa al muqawamatu bandingi to nandangi sami mawon lahu maring imam ma'al man'i sertane kacegah di asya'a maring pira-pira suwiji-wiji lazimatin kang wajib apa asya. Dadi buhot niki bolak-balik kula omongaken bahwa kita kalangan orang-orang NU niki seringkali didhawuhaken bahwa orang-orang NU nggak pernah mengajarkan untuk keluar dari barisan seorang
imam atau pemerintah. Sekalipun pemerintahnya dolim, pokoknya pemerintah gak ngajak nang kekufuran, awak dewe jangan sampai berada pada golongannya orang-orang yang menentang. Tapi bukan berarti tidak mengkritis. Ya mengkritis tapi tidak menentang atau bahasanya keluar dari barisan imam, apalagi sampai memiliki gerakan atau mengikuti gerakan-gerakan mengkudeta imam. Itu jelas bukan tindakan kami. Pun, Maulana dengar iki tinggal akan babul buhot. Ini bab menjelaskan tentang buhot. Buhot itu siapa sih? Buhot itu adalah mukhaliful imami itta'awalu syai'an yasuhu wa wadhannun batil. Buhot itu merupakan orang-orang yang menentang terhadap imam, tapi mereka itu memiliki ta'awalu syai'an yasuhu, memiliki sebuah takwil kalau bahasa tentang bajurinya, kalau bahasa muradnya memiliki sebuah alasan yang dimaklumi secara syariatnya, ya. Padahal itu merupakan sebuah penyangka yang salah, sebuah prasangka yang salah. Kalau di sini kan dulu dicontohkan seperti yang ada pada zamannya napa namine niki, zamannya Sayyidina Ali, juga pada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Yang paling mudah dicontohkan ini zamannya Sayyidina Abu Bakar, diceritakan ada beberapa orang yang keluar dari barisannya Sayyidina Abu Bakar selaku pemimpin sah, yang mana mereka ini tidak mau membayar yang namanya zakat. Mereka tidak mau membayar zakat, mereka memberikan sebuah alasan bahwa sesungguhnya bi annahum la yadfa'una az-zakata illa liman salatu sakanun lahum wa huwa an-nabiyyu fa kharaja bidzalika al-mukhalifun bi ta'wilin. Jadi ngendika akan ada pada zamannya Abu Bakar itu segolongan orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi mereka enggak membayar zakat itu bukan kok tanpa alasan. Tapi mereka memiliki alasan seperti yang ada dalam Al-Qur'annya. Mereka memiliki alasan bahwa mereka membayar zakat itu khusus tatkala atau kepada sosok yang mana salatnya mereka itu merupakan sebuah penenang bagi mereka. Ya, bahasanya dengar iki seperti yang saya bacakan tadi, illa liman salatu sakanun lahum, yaitu Kanjeng Nabi. Ya. Maka kalau mereka itu menentang dan tidak mau melakukan sebuah perkara yang seharusnya dilakukan, maka itu merupakan sebuah tindakan yang sifatnya masih memiliki alasan yang agak dimaklumi secara syariat, walaupun pada hakikatnya itu merupakan sebuah prasangka yang batil. Masyaukatin yumkinu hal mukawamah. Pesertaan mereka itu merupakan segolongan yang memiliki sebuah kekuatan. Jadi buhot itu bukan hanya sekedar tindakan menentang imam, tapi memang sudah ada kelompoknya, dan kelompoknya itu memiliki kekuatan untuk menandangi atau bahasanya melawan terhadap imam, terhadap seorang pemerintah. Ma'alman ili asya lazimah, bersertaan dengan mereka tidak mau menunaikan hal-hal yang seharusnya atau wajibnya dilaksanakan. Itu namanya buhot. Walam yuqatal mudbirun minhum wala jarihuhum wala asirun hasola. Walam yuqatalan ora kena den, perangi. Walam yuqatalan ora kena den pateni ta den perangi sapa mudbirun wong kang melayu, sapa mudbirun wong kang mungkur minhum saking buhot, wala jarihum lan ora kena den pateni ta den perangi sapa wong kang den tatonine buhot, wala asirun lan ora wong kang ya Allah wong kang den boyong. Wong kang den boyong hasil kang hasil sapa asir. Jadi ngeten, hukumnya buhot itu nanti boleh bagi seorang imam untuk memerangi segolongan orang yang di situ menentang terhadap imam. Jadi kalau buhot itu tadi sudah memiliki kekuatan, kemudian mereka ingin memerangi terhadap imam, maka boleh bagi imam ini tadi untuk memerangi balik. Ini imam yang sah ya. Jadi semisal ada segolongan kelompok yang punya kekuatan dan ingin mengkudeta terhadap imam seorang pemerintah, maka dari pihak pemerintah ini boleh untuk memerangi balik. Bahasa kasaran yang ngomong sekalipun ya, bahasa ngeten, sekalipun
ini si buhot ini merupakan orang-orang yang muslim. Ini kan dulu kan hampir terjadi ya, nang zamane Gus Dur lah. Golongan orang yang memiliki kekuatan, krono gak setuju, krono gak senang mungkin bahkan nang Gus Dur akhirnya siap untuk mengkudeta terhadap Gus Dur. Terus kemudian ada golongan orang-orang yang siap mati, bahasanya ini ya. Apa? Pasukan berani mati. Pasukan berani mati yang siap membela Gus Dur. Tapi Gus Dur daripada geger-geger, daripada tertumpah yang namanya darahnya seorang muslim, wis mending aku mudun ae. Wis mari wis damai. Jadi cara konsep dasarnya seperti itu. Buat orang-orang yang menentang terhadap pemerintah atau bahkan sampai memiliki gerakan yang kuat yang ingin menggulingkan, bahkan bukan hanya menggulingkan, mengkudeta terhadap imam, boleh bagi imam untuk memerangi terhadap mereka. Bahkan sampai membunuh terhadap mereka itu boleh. Tapi setelah adanya perundingan. Teng kitab Fathul Qarib sama Bajurinya. Jadi sak gurunge diperangi iku memberikan satu utusan. Karepanmu iki apa sih? Yang ingin kamu gapai itu apa kok sampai mengadakan yang namanya tindakan menentang terhadap imam. Setelah nanti satu utusan ini mencoba untuk nobonge bahasane melerai lah bahasane, menghentikan gerakan membangkang terhadap imam ini, lek wis gak iso diomongi ya wis ra iso dengan satu utusan ini ya wis, baru imam boleh untuk memerangi terhadap mereka. Pun itu yang namanya buhot. Nah, cuma tengah ini diberi kecualian bahwa kalau ada yang dari mereka itu sudah mudbir, sudah lari, nggak ikut-ikutan, kemudian wala jari hukum sudah tersakiti, wala asilan sudah diboyong, itu jangan dipateni, jangan diperangi. Pun itu ngaten wa inda amnil audi ittafarraqu indan qida'il harbil asiru yutlaku wa inda amnil audilan ing dalam nalikane amane Bali saing perang itafarukin dalam nalikane wis pisah-pisah sapa buot indang kita harbi ing dalam nalikane entek utawa tutuke peperangan al asiru tawi wong kang den boyong iku yutlaku den culake sapa asir. Wa maluhum tai bondone buat iku yuradu den balekake sapa apa maluhum ba'dal harbi dalam sakwise perang fil hal ing dalam sak nalika wasti malu lan ta nggunakake ing malihim kal hosbi kadene gosop. Jadi buat itu ya enggak 100% seperti orang-orang kafir ya. Jadi hanya boleh diperangi begitu saja. Sehingga wa inda amnil audi kalau kondisinya itu sudah aman ittafarraqu indang qidail harbi ketika para golongan pembangkang tadi sudah berpisah wis bubar karena sudah selesainya sebuah peperangan, maka al-asiru yutlaku golongan mereka yang sifatnya itu diboyong sama pemerintah atau ditawan sama pemerintah itu nanti dilepaskan. Wa maluhum yuradu ba'dal harbi fil hal. Harta-hartanya mereka juga dikembalikan. Orang kok dipek, Pak. Wasti'maluhu kal ghasbi dan pemakaian dan hukumnya haram untuk menggunakan hartanya para buhot itu tadi. Pun babu hadirit tadi. Babu hadirit tadi taiki kubab mertelaake ing hat atau hukumane murtad. Kufrul mukallaf ikhtiyaron dhi huda walau li fardin min sholatin jahada. Kufrul mukallafi utawi riddah iku kafire wong kang mukallaf. Ikhtiaron kelawan ikhtiar dihudan kang duweni pituduh walau li fardin senajan maring walau jahada senajan angas sapa mukallaf li fardin maring kefarduan min salatin saking salat. Pun terus niki yang namanya riddah adalah tindakannya seorang mukallaf yang secara disengaja yang mana dia sengaja untuk menjadi kufur setelah dia masuk Islam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan dikatakan tengeriku kan ngoten ya. Wa wariddatu afhasyu anwa'il kufri. Saele-eleke pekerjaan kufur itu ya riddah atau murtad dari agama Islam. Nah, terus marangan tentang ngriki didhawuhaken
Walau ini cuma dicontohkan satu sama beliau, tindakan murtad itu salah satunya adalah niki, walau li fardin min sholatin jahadah, yaitu mengingkari atau bahkan menentang terhadap kewajibannya sholat fardu. Mengatakan bahwa sholat itu enggak wajib, itu bahaya. Itu langsung kufur. Karena kewajiban sholat itu merupakan sebuah hal yang sifatnya diketahui oleh semua orang. Bon, watajibus titabatun layyumhala illam yatub fawajibun ayyuktala. Watajibulan wajib opo istitabatun. Wa istitabatun nuprih taubat. Apa istitabatun nuprih taubat ing murtad ngoten nggih. Nuprih taubat ing murtad layum hala ora den inahake. Ora den inahake sapa murtad tidak diberi kesempatan. Ilam yatub lamun ora taubat sapa murtad fawajibun ayyuk tala wajibun mongko iku kang wajib ayyuk tala utawi mateni ayyuk tala tayan den pateni sapa murtad. Jadi kalau ada orang murtad maka nanti kewajiban kita adalah istitabah, mengajak kepada dia agar dia kembali masuk Islam, kembali taubat. Ya, langsung kita istitabah, langsung kita ya Allah ya Rabbi ya Karim ajak taubat. Layum hala, tidak ada sanggang waktunya. Kita ajak untuk taubat. Ilam yatub fawajibun ayyuktala. Kalau nanti kok nggak mau untuk taubat kembali kepada agama Islam, maka otomatis maka dia wajib untuk dibunuh. Ya nanti dibunuh bahasa ngaten nggih. Tapi sebenarnya kalau ada cara yang lebih baik daripada dibunuh ya kita cari cara yang lebih baik itu tadi. Bon, wa ba'du la yusalu wa la yusalla alaihi ma muslimin dafnan kalla. Wa ba'dulan ing dalam sause yuktalu la yusalu raknaten adusi sapa murtad wala yusalla an ora den salati sapa alih ing atase murtad mak muslimin sertane wong muslim dafnan ing den kubur kala ojo sambangane ngomong ngeten kala nyegao sapa sira dafnan ing den kubur mak muslimin sertane wong muslim. Kalau orang murtad maka nanti ketika sudah dibunuh dan nanti tidak dimandikan, tidak disolati, juga tidak boleh dimakamkan di pemakamannya orang-orang muslim. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun min duni jahdin amidan masalla an waqti jam inistatib fal qatla bisayfi haddan ba'dada salatuna alaihi summat dafnu fi kuburina min duni jahdin masalla ora salat sapa tarikus shalah min duni jahdin saking tanpa angas amitan hale sengaja an waktu jam'in saking waktu jamak istatib mongko nupriya taubat sapa sira ing tarikis shalah fal qatla mongko ing mateni bisayfi kelawan pedang hadan kelawan dadi had ba'dada salatuna alaihi ba'dada ing dalam sause qatal salatuna utawi nyolati kita ali ing atase tarikus shalah min duni jahdin summat dafnunuli mateni summat dafnunuli mendem atau ngubur fi kuburina ing dalam pira-pira kuburan kita para muslimin. Jadi ini membahas hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dari waktu jamak, ya berarti kalau duhur dia itu wis gak ngelakoni sholat sampai terlewat waktu duhur dan terlewat waktu asar, itu waktu jamak.
Maka kalau seperti itu dalam keadaan dia meninggalkannya itu secara sengaja. Kemudian yang nomor 2, tapi tidak mengingkari terhadap kewajiban sholat. Maka kalau seperti itu kewajiban yang pertama adalah istatib. Kita perintahkan untuk taubat dulu. Bon, fal qatla bisayfi haddan. Kemudian nanti kalau sudah disuruh taubat tidak mau maka nanti dibunuh. Tapi sekali lagi ini yang mengeksekusi bukan individual ya, tapi ini pemerintah nanti. Bon, ba'dada salatuna alaihi, akan tetapi karena memang statusnya itu tidak menjadi murtad, gara-gara dia masih meyakini kefarduan sholat, maka dia tetap disolati dan sumatahnu fi kuburina. Dia nanti dikuburkan di kuburannya para muslimin. Bon, babu hadis zina. Babu hadis zina taiki kubab mertelake hate zina. Yurjamu hurrun muhsanun fil wat'i fi aktin sahihin wa wadu takallufi yurjamu den ranjam sapa hurun wong kang merdeka muhsanun kang wis muhsan sapa hurun fil wat'i kelawan wati fi aktin bil wati kelawan wati tajima fi aktin ing dalam akad musahihin kang sak opo aktin wa hal utawi hurun wa halate hur iku du takallufi wong kang duweni takalluf wong kang mukallaf. Bon Allah ya Rabbi ya Karim. Wal bikru lan utawi ghairu muhsan, kalau maknane ngoten mawon, wal bikru utawi ghairu muhsan iku jaldu mi'atin nyambuk 100 kali lil hurri maring wong kang merdeka. Wa nafyu amin lan den asingake ing dalam setahun. Nanten asingake ing dalam setahun qadra nil qasri ing dalam jarak pelakon masafatil qasr. Ing dalam jarak pelakon masafatil qasr. Pun dados ini membahas yang namanya hadduz zina atau hukumannya orang melakukan zina. Tengriki didawuhaken pokoknya nanti ditafsil menjadi 2. Dilihat apakah orang itu merupakan orang yang muhsan ataukah orang yang ghairu muhsan. Muhsan itu bagaimana? Tengri dawakan yurjamu hurrun muhsanun bil wat'i fi aqdin sahihin wa wadu takallufi. Kalau dia itu merupakan orang yang sudah pernah nikah, ya sudah pernah jima di dalam akad nikah yang sah dan dia itu mukallaf, berarti dia itu statusnya muhsan. Maka nanti hukuman kalau dia melaksanakan zina adalah di ranjam. Mungkin sampean bisa lihat di sebagian daerah seperti itu. Somalia kalau nggak salah yang masih menerapkan hukum ini. Itu caranya seorang yang melakukan zina itu dipendem nang jerone tanah sekitar setengah badannya. Sehingga tersisa dada dan juga ke atas. Kemudian orang-orang yang hadir di situ disuruh untuk melempari batu. Batunya itu nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar agar tidak terlalu mempercepat kematian, tapi juga nggak terlalu kecil agar tidak terlalu lama. Pun itu namanya diranjam. Kemudian kalau dia itu merupakan orang yang ghairu muhsan, artinya belum pernah menikah sama sekali, belum pernah melakukan jima di dalam akad nikah yang sah, berarti nanti hukumannya ada 2. Yang pertama dicambuk 100 kali seperti yang di Aceh itu yang masih melaksanakan, dicambuk 100 kali kalau dia itu merupakan orang yang merdeka, dan kemudian diasingkan selama 1 tahun di jarak sekitar masafatul qasri, kurang lebih berarti 80 km. Ya, diasingkan di sebuah tempat tertentu yang jauh sekitar masafatul qasri atau 80 km lah. Pun ngoten, warikun nisful jaldi wa tahurrubi wa duburul amdi zinan kal ajnabi. Wariku utawi kaula iku nisful jaldi separuhe cambukan wa tahurrubi lan den asingake. Kalau budak ya berarti setengahnya hukumannya.
Berarti 50 cambukan dan setengah tahun saja. Lawa duburul abdi lan utawi dubure, ya, dubure atau bolongan belakange abdi iku zinan padha karo zina kal ajnabi hale kaya dene wong kang merdeka kang liya, ya. Ini berarti menjelaskan tentang yes, gampangan nama LGBT itu loh Pak, itu termasuk hukumnya haram dan hampir setara dengan yang namanya zina. Pun waman ata bahimatan auduburon auduburo zaujati wa auduna farjin uzira. Waman ana tawi sapa wong iku atanekani sapa man bahimatan ing hayawan auduburo zaujati utawa dubure bojone man auduna farjin utawa sakliyane farjine ajnabiyah utawa sakliyane farjine ajnabiyah uzira mongko den takzir sapa man Nah, ini membahas hukumnya orang yang atabahimatan itu berarti dia melakukan hubungan tapi dengan hewan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan loh. Audubur zaujati atau dia itu menjima istrinya tapi di kemaluan belakang, ya, di kemaluan belakang. Auduna farjin atau dia melakukan tindakan pelecehan tapi tidak sampai melakukan hubungan di farji, maka kalau seperti itu uzira, maka orang tersebut di takzir. Jadi hukumnya haram bahkan berhubungan dengan istrinya sama sekali, ya. Istri ini tapi kalau di bolongan belakang itu hukumnya haram. Ya Allah ya Rabbi ya Karim babu hatil qadhafi tawiki bab mertelaake dalih zina aujib liramin billiwati wazina jilda samanina li hurrin ahsana aujib majibna sapa sira liramin maring wong kang dalih yang menuduh billiwati kelawan liwat wazina lan zina jilda samanina ing ya Allah cambuk 80 ing cambukan 80 li hurrin kedue wong kang merdeka ahsana kang muhsan sapa hurrin. Jadi kalau sampai ada orang yang menuduh zina kepada seseorang yang muhson, artinya orang yang terjaga, orang yang enggak melakukan apa-apa kok dia tuduh zina, maka kalau seperti itu dia wajib untuk dihaddul qadhaf berupa dicambuk 80 kali. Jadi aja gampang-gampang Pak ngarani zina nang wong. Ini bahkan juga bisa tergolong daripada qadhaf itu wong titik-titik ngarani kon niku lonte semisal gitu, ya. Jadi kalau memang istilahnya memang orang ini diketahui seperti itu, mungkin bahasanya kalau memang sudah diketahui itu memang profesinya dia, itu enggak masalah. Mungkin maksudnya itu memang realita. Yang bahaya adalah kalau orang yang tidak diketahui bahwa profesinya seperti itu, kita tuduh seperti itu. Kita arani langsung ngomong, kon manjan lonte, semisal seperti itu, ya. Itu bisa termasuk di dalam haddul qadhaf. Itu bahaya. Jadi ojo gampang-gampang menuduh orang itu zina pamane guyon-guyon kelawan model sing koyo ngono kuwi. Walir raqiqin nisfu arif muhsana mukallafan aslama hurran mazana. Walir raqiqilan iku kedue kaula anisfu utawi hukuman separo. Hukuman ini cuma separo berarti cuma 40 kali cambukan. Arif definisino tawa ya Allah niki definisino sapa sira. Arif definisino sapa sira muhsanan ing muhson. Siapa sih yang namanya muhson tadi kan li hurrin ahsana, jadi kan seperti itu. Mukallafan ing wong kang mukallaf aslama kang Islam sapa mukallaf Quran kang merdeka sapa mukallaf mazana kang ora tau zina sapa hur
Muhsan itu artinya orang yang terjaga, orang yang tidak melakukan zina kok dituduh zina, nanti dicambuk 40 kali. Kenapa kok ada cambukan sampai 40 kali? Ini tidak lain tidak bukan adalah karena sebagai bentuk di dalam agama Islam ini menjaga yang namanya sebuah nama baik. Ya. Tahu bahasanya apa sih nama baik itu? Lali aku. Pun wa in takum bayyinatun ala zinahu yaskut ka an saddaqa qatfan au afahu. Wa in takum lan lamun jumeneng apa bayyinatun pertondo. Saksi-saksi ala zinau ing atase zinane makduf orang yang dituduh zina. Yaskut mongko gugur apa haddul qadaf kaan saddaqa kaya oleh benerake sapa makduf qadfan ing tuduhan zina au afahu utawa ngapura sapa makduf ing qadif. Jadi ini sekarang menjelaskan tentang had qadaf itu nanti gugur di dalam 3 keadaan. Pertama, ketika ternyata ada saksi-saksi yang memang menunjukkan bahwa memang apa yang dituduhkan itu benar. Ya, atas zinanya si makduf. Iki lho aku duwe saksi kapan kamu itu yang benar-benar melakukan yang namanya zina. Benar-benar mendatangkan yang namanya saksi. Kan saddaqa qadfan atau orang yang dituduh zina itu tadi memang membenarkan. Yang ngaku wis gampang ngomong ngoten nih. Kalau ngaku berarti enggak haddul qadaf, ndekne ngaku kok. Au afahu atau memaafkan. Orang yang dituduh zina itu memaafkan terhadap si penuduh. Maka kalau seperti itu hadnya itu menjadi gugur. Bon babu hati sariqati utaiki kubab martelake hate nyolong. Wa wajibun bisar qatil mukallafi li ghairi aslihi wa far'in mata fi qimatuhu bi rub'i dinarin dahab walau quradatan bi ghairin lam yusyab. Wajibun lan iku kang wajib bisar qatil mukallafi sebab oleh nyolong wong mukallaf tapi nyolong emang li ghairi asli maring sak liyane wong tuwane mukallaf wa far'in lan sak liyane anake mukallaf nyolong ing bondo tapi kang nuhoni apa qimatuhu aji kertane hilang wa qimatuhu aji kertane setara harganya birub dinarin kelawan seperapat dinar zahabin nyatane emas walau kurodatan senajan anane emas iku emas guntingan ya emas guntingan sisa-sisa niku lho bi ghairin lam yusyab kang ora den campur apa rubu dinarin bi ghairin kelawan liya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min hirzi mislihi wala syubhata fih lisarikin kasyirkatin aw yadda'i min hirzi mislihi sangking nggon simpenan umume atau padane nggon simpenan padane wala syubhatalan ora ana syubhat iku maujud fi ing dalem Lisarikin kedue wong kang nyolong kasyirkatin kaitine syirkah sekutonan syirkah atau sekutonan au yadaihi utawa ndakwa sapa sarik ing mal tuktau utawi ento ngoten nggih niki mubtadae wajibun tuktau utawi ento den potong apa yumnahu tangan tengene sarik minalku isangking pergelangan tangan fa in ada mongkolamun bali sapa sarik laha maring sarik kafari julu mongko utawi sikile sarik al yasaru kang kiwa iku tuktau min mafsilia saking rosane rijal
saking ros-rosane rijal. Fa iot mongko lamun bali sapa sarik yusrahu mongko utawi tangan tengene sarik min yatin saking tangan iku tuk tau. Fa in adam kalamun bali sapa sarik hayumna mongko utawi sikil kanane sarik iku tuk tau. Fa iyaut mongko lamun bali sapa sarik fa ta'zirun mongko utawi takzir mongko wajib apa takzir di qatlen kelawan tanpa mateni wayu masulan ten celup apa alqat upanggonane putus bi zaitin kelawan minyak zait maghliyin kang mendidih apa zait maghliyin kang mendidih apa zait. Terus ini sekarang membahas mengenai hukumnya hadis sariqah atau hukuman bagi orang yang mencuri apa maneh sing korupsi. Iki wa wajibun bisar katil mukallafi li ghairi aslihi wa far'in matafi. Hukumnya wajib nanti. Hukuman bagi orang yang mencuri, mukallaf yang mencuri, tapi mencurinya itu bukan kepada miliknya orang tua, juga bukan kepada miliknya anak. Karena seperti yang dilakukan oleh para ulama, lek ono anak nyolong hartane wong tua atau wong tua nyolong hartane anak, maka tidak ada kewajiban untuk dipotong anak itu bapak itu. Tapi tetap dosa loh ya. Ini membahas masalah hukuman hadnya saja, pemotongannya saja. Yang mana nanti wajib untuk dipotongnya itu ketika benda yang ia curi itu qimatuhu birub idinarin dahab. Mencapai atau setara dengan harganya 1/4 dinar emas. Walaupun bolak-balik matur 1 dinarnya itu 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti kalau 1/4-nya ya berarti kurang lebih 1 ya, 1,25 dibagi 4 biro? 6. 1,5 dibagi 4 kok 25 dibagi 4 biro berarti 6 lebih sekian berarti 1,6 sekian itu ya 1,6 sekian. Nah, itu kalau emasnya itu kalau sekarang itu harganya ya kisaran 1 jutaan lah. Jadi orang kalau mencuri kurang lebih 1,5 juta atau setara dengan emas 1,6 gram emas, maka dia wajib untuk dipotong tangannya. Jadi sekitar 1 juta. 1 juta loh, Pak. Lah dania sing miliar-miliar ngono kuwi ya. Bukan miliar saiki, ora usum saiki miliar. Triliun ya wis ora usum saiki jan. Kuadrat triliun saiki jan. Walau quradatan bi ghairin lam yushabi, walaupun yang dicuri itu hanya sekedar emas-emas bahasanya emas-emas yang sisa-sisa itu, yang pinggiran-pinggiran itu enggak boleh. Itu juga wajib. Tapi catatannya dipotong tangannya itu min hirzi mislihi kalau dia mencuri itu dari tempat umumnya suatu harta. Jadi semisal kalau uang ya benar-benar diletakkan di lemari, benar-benar diletakkan di berangkas semisal. Tapi kalau wong sugih pepekoh semisal ya. Duit ditekek sak dalan-dalan akhirnya diambil, maka itu enggak wajib untuk dipotong karena hartanya tidak disimpan di tempat semestinya. Wala syubhata fihi lisarikin, dan juga tidak ada syubhat di dalamnya bagi orang yang mencuri seperti halnya syirkah. Jadi kalau syirkah itu artinya ada kepemilikan, sedikit kepemilikan bagi orang yang sarik. Atau yada'ihi, si sarik itu mendakwakan. Itu duitku dewe. Atau contoh yang lain semisal ada orang fakir miskin mencuri kas negara atau bahasanya baitul mal. Maka ya itu enggak dipotong. Karena apa? Orang miskin itu kan punya hak memang. Cuma cara mengambilnya saja yang salah. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah tuqta'u yumnahu minal ku'i. Tangan kanannya dipotong dimulai dari pergelangan tangan.
Fa in adalah farijluhu al yusra, kalau sudah dipotong masih nyuri berarti kaki kirinya. Ya, mulai dari ros-rosan berarti sini. Ros-rosan ini pokoknya apa bahasanya ini? Sendi ya, sendi-sendinya itu. Fa iya'ud yusrahu min yatin, masih kembali lagi ya berarti tangan kiri. Masih kembali lagi berarti tangan kaki kiri. Kaki kanan ya, kaki kanan. Masih kembali lagi, jadi ya pertanyaan ya, piye nyolong ya selantui tangan, selantui sikil. Ya berarti fatakzirun fi ghairi qatlin. Maka nanti tidak zir dengan tanpa membunuh. Dan caranya nanti wayuh masul qat'u bi zaitin maghli. Tempat yang dipotong itu biar tidak terjadi yang namanya pendarahan, nanti dicelupkan ke minyak zait yang sudah mendidih. Ngeri banget, Pak. Balasannya mosok ya balasannya uang nyolong mek 1,6 juta wis dipotong. Ya ini kalau sekali lagi dipotong itu kewajiban dipotong itu kalau sudah terlaporkan ke pemerintah. Karena memang dalam hal ini yang berhak untuk mengeksekusi adalah pemerintah. Tapi kalau terjadi pencurian-pencurian dan tidak ada pelaporan ke pemerintah, ya nggak ada yang berhak untuk memotong. Individual nggak boleh. Individual orang-orang masing-masing nggak boleh untuk melakukan ini. Lah balik nanti kepada hukum apakah boleh koruptor itu dibunuh dengan diberi hukuman dengan cara dibunuh. Maka dakwakan kalian para ulama sering kan. Dalam Indonesia banyak kok yang sifatnya itu hukumannya dibunuh. Banyak ya orang yang melakukan pengedar narkoba berat banyak gitu. Itu juga dibunuh. Kalau dalam syariat kita hukumnya membunuh orang-orang yang tingkat kejahatan dan kriminalnya itu benar-benar membahayakan banyak orang. Itu boleh. Lah upamane sing sampai korupsi kuadrat triliun lho, Pak, sing dirugikno masa Indonesia. Tapi alhamdulillah ini sing kula perlu sampaikan. Alhamdulillah Indonesia masih wong korupsi sampai kuadrat triliun ya alhamdulillah kehidupannya sih panggah adem ayem tenang lho, Pak. Sampeyan lek urip nang luar negeri, lek sampe ana sing korupsi sakmono langsung iku wis tenan kehidupane para rakyate langsung morat-marit. Indonesia panggah aman-aman malah digawe guyonan lho, korupsi ewonan triliun lho iso panggah digawe guyonan wong Indonesia. Malah digawe konten digawe guyonan wis bahasane. Iki sejen alhamdulillah wong Indonesia ini. Sangar, itu sangar wong Indonesia. Khusus wong Indonesia gak iso ngono kuwi, Pak. Bon, babu qati tarik kita iki bab mertelake qati tarik tawi wong kang begal ing dalan. Begal ing dalan iki ya sering iki, mulai merambah lagi ini. Wa qati at-tariqi bil ir'abi azirhu wal akhidalin nisabi wa qati at-tariqi lan ing wong kang begal dalan bil ir'abi kan meden-medeni azirhu nak zira sapa sira ing qati at-tariq. Kalau ada orang yang memutus atau bahasan membegal terhadap jalan. Begal itu enggak harus enggak harus mengambil harta. Pertama, tahap begal jalan yang paling minim sendiri adalah al-ir'ab. Al-ir'ab itu menakut-nakuti. Maka dia harus untuk ditakzir. Cara saiki ono ngakeh golongannya apa bahasane? Gangster ya. Gangster golongan wong ngono kuwi sing budal yang ngene bocah cilik-cilik sik umur pira ora duwe kesibukan. Akhirnya metu nang dalan nggawa celure. Itu bocah sik cilik-cilik sik umur 15, umur 16. Maka itu sudah dikatakan qati tarik atau orang yang begal jalan. Tahap yang paling ringan sendiri adalah al-ir'ab. Cuma menakut-nakuti. Enggak sampai melakukan tindakan kriminal loh ya. Enggak sampai melakukan tindakan kriminal atau bahkan merampas harta atau sampai melakukan tindakan menyakiti orang lain. Menakut-nakuti itu sudah masuk ke qati tarik. Nanti wajib bagi seorang imam untuk ditakzir, ditangkap, dipenjara. Pun wal akhida lin nisabi wal akhidalan ing wong kang ngalap lin nisabi maring sak nisab kafal yamini ing epe-epe tangan kanan iktok motongo sapa sira
warijlal yusra lan sikil kang kiwa. Warijlal yusra lan sikil kang kiwa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa'iya'ud mongko lamun bali sapa qati tarik kafan mongko ing epek-epek warijlal ukhra lan sikil kang liya pun. Jadi tahap yang kedua adalah kalau sampai menakut-nakuti plus dia itu melakukan tindakan merampas harta yang mencapai terhadap satu nisab, artinya 1/4 dinar, 1,6 gram emas. Maka hukumannya adalah langsung dia itu dipotong tangan kanan sama kaki kiri. Ya, jadi hukumannya beda dengan yang mencuri. Kalau mencuri kan cuma tangan kanan saja, tapi gara-gara ini tindakan kriminalnya double, menakut-nakuti di jalan plus juga merampas harta yang mencapai satu nisab, berarti langsung dia itu tangan kanan sama tangan kiri dipotong. Langsung. Kalau dia kok kembali lagi mengulangi, langsung juga dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Bon, itu taraf yang nomor 2. Taraf yang nomor selanjutnya adalah iyaktul au yajroh bi amdin yan hatim qatlun wabil akhdi ma'al qatli lazim. Iyaktul lamun mateni sapa qati tarik au yajroh utawa natoni sapa qati tarik bi amdin kelawan moho yan hatim mongko dadi wajib apa qatlun mateni ya. Atau taraf yang nomor 3 yaitu dia menakut-nakuti di jalan sekaligus juga sampai membunuh ya. Membunuh atau menyakiti gak sampai membunuh. Maka kalau seperti itu wajib untuk dibunuh balik. Napa wajib untuk dibunuh balik. Nah, tapi ya nyuwun sewu bekal yang ngene iki ya rada sorong ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya sing dadi soro iku ngene, kula kan bolak-balik menyampaikan ya, bahwa begal itu nanti semua yang melakukan adalah harus pemerintah. Kula lanjutaken riyen mawon. Wabil ahdi ma'al qatli. Wabil ahdi lan sertane ngalap ing nisab ma'al qatli sertane mateni. Ma'al qatli sertane mateni lazima mongko wajib apa qatlun mateni den pateni fasolbu mongko nuli den salipe qati tarik salah satan ing dalem tulung dina faid ya itu faid banyak nuskha itu bukan fa'in tapi faid yatubu mongko lamun tobat sapa qati tarik qabla dhafarin ing dalem sadurunge den cekel sapa bihi qati tarik nubida mongko den buang itu bukan hukina tapi nubida mongko den buang apa wujubu haddin wajib had la hukuku adamiyin ora den buang apa pira-pira hak adami. Jadi tarafe orang yang menakut-nakuti di jalan itu ada 3 ya. Taraf yang pertama dia cuma menakut-nakuti saja maka nanti ditakzir. Ono wong kok senengane konvoy, nggawa parang, nggawa ngono-ngono kuwi, nggawa senjata-senjata menakut-nakuti ya ke yang lainnya akhirnya gak berani lewat di situ, maka nanti ditakzir. Yang nomor 2 adalah menakut-nakuti besertaan dengan mengambil harta. Maka kalau seperti itu dipotong tangan kanan dan juga kaki kiri langsung. Kalau mengulangi lagi tangan kiri dan kaki kanan. Atau enggak mengambil harta tapi senengane melakukan tindakan kriminal, menyakiti orang lain. Ya, biasanya perguruan ngono kuwi ya kadang ya ngono kuwi ya. Sopo sing nang warkop kabeh moro dijowo to sih gak ada salah. Itu juga termasuk. Maka kalau seperti itu melakukan tindakan kriminal seperti itu sampai membunuh atau menyakiti maka wajib untuk dibunuh. Sing lebih sulit lagi adalah
Wabil akhdi ma'al qatli, kalau dia itu sudah yo ngambil barang yo mateni iki begal biasanya begal-begal kayak biasanya nang Pasuruan, nang Probolinggo, sepedae yo dijukuk, wonge yo dipateni bisa. Apa syaratnya? Maka kalau seperti itu, nanti hukumannya adalah pertama, dia dibunuh balik. Dan yang nomor dua, dia itu disalib 3 hari. Salib itu mayitnya dipajang, Pak. Jadi dibuatnya seperti panggung gitu ya. Duduk kok disalib wong non-muslim. Dibuatnya seperti panggung. Dibuatnya seperti panggung, terus mayatnya ditaruh di situ selama 3 hari. Dipajang mayatnya. Maka itu hukumannya. Tapi kalau dia sudah taubat sebelum dicekel sama pemerintah, sama pihak berwajib, sama pihak keamanan, maka kalau seperti itu gugurlah had-had secara had yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kalau hak adami enggak gugur, ya. Kalau hak adami enggak gugur. Kalau hak-haknya apa jenenge hak-haknya Allah Ta'ala, hak yang itu merupakan kewajiban karena Allah Ta'ala, maka kalau seperti itu enggak wajib. Ayyaskutu anhu wujubu hadihi ta'ala wa wa al-qat'u wa tahatumul qatli was-salbi ini. Yakni gugurlah kewajiban hadnya Allah Ta'ala, yaitu wajib dipotong, kemudian wajib dibunuh, wajib disalib, itu semua nanti enggak wajib. Yang tidak gugur adalah hak adami, yaitu wajib untuk ganti rugi, wajib untuk mengganti harta. Dan yang pengen saya bahas juga adalah dalam masalah begal ini, hukumnya yang wajib untuk menjadi al-guju adalah pihak keamanan dari pemerintah, polisi lah aman. Haram bagi tiap individual untuk menjadi al-guju. Biasanya ono begal ngono, lek kecekel, diantemi bareng-bareng, ya kan? Haram kuwi, Pak. Yang terjadi di negara kita kalau ada begal ketangkep, itu koyok-koyok eman, tangan orang nyumbang ki eman. Ya dah. Yang terjadi itu seperti itu. Minimal melok ngantem, minimal melok jejak biasanya. Tak delok-delok wong ngono. Wong lewat enak-enak sepeda motoran, gak ngerti ya duduk wong kono ya duduk sapa-sapa. Mero-mero mandek, mero-mero ngantem, melok jejak. Maka itu hukumnya haram. Jadi kalau ada nopo iku jenenge begal, itu jangan dihakimi sendiri, tapi dilaporkan ke polisi. Ya. Tapi yes piye yes. Jadi sampailah sing jenenge begal di anui dhewe karo wong-wong kaya ngono kuwi. Seakan ya satu sisi ya seakan, tapi lek ndelok begale terlalu kejam kadang ya piye ngono loh. Tapi yang jelas itu tadi ya, yang perlu saya ingatkan, semua hukuman ini tidak boleh dilakukan oleh individual, tapi harus pihak berwajib yang menangani. Jadi aja melok-melok ngantem, Mbak, aja melok-melok ngantem, aja melok-melok jejak. Ya enggak boleh, enggak ada yang melegalkan seperti itu. Wa ghaira qatlin farriqan wa qaddima haqqal ibadi fal akhaffa mauqi'a fal asbaqa summa aqri'a. Haqqal ibadi ghaira qatlin lan ya Allah ya Rabbi ya Karim, sak liyane mateni. Sak liyane hate mateni fardiqan misah-misah sapa sira. Misah-misah sapa sira. Wa qaddim lan dingina sapa sira haqqal ibadi ing hake kaula. Hake pira-pira kaula fal ahfan nulikang enteng apane mau ki anggon tumibani fal asbaqon nulikang luwih dingin al asbaqon nulikang luwih dingin suma akri anuli ngundi ya sapa sira. Terus tatkala seseorang itu melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan pada dirinya itu diharuskan yang namanya ukubah, balasan yang double-double. Jadi ono wong melakukan tindakan kriminal double-double yang menyebabkan dirinya itu harus mendapatkan hukuman double-double. Maka kalau seperti itu farriqon harus dipisah-pisah. Artinya dikasih senggang waktu.
Rupane napa kaya contone teng mriki didawakan ya Allah ya Rabbi ya kan falau ijtama alaihi haddu qadfin wa qat'in aw haddu qadfin lisnaini furriqa bainahuma hatta ya bara'a minal awwal li ala yahlika bil mualah. Kalau semisal ada orang itu senengane nuduh zina ke orang, pertama nuduh zina ke A, kemudian nuduh zina ke B. Berarti kan dia wajib untuk dicambuk tiap orangnya 80 kali. Lah kuwi Pak sampai dicambuk langsung 160 kali mati wong. Makanya wajib untuk farrikon, diberi senggang waktu dulu. Jadi diberi hukuman khusus gara-gara dia mengkodaf si A dicambuk 80 kali. Jeblas 80. Semarono ngenteni waras dhisik. Katakan seminggu gitu ya. Mari seminggu dicambuk lagi. Itu artinya seperti itu ya. Karena emang lek sampai langsung nuduh wong zina telu ngono digawep kuwi 80 ping 3 240 mati wong. Gak kuat. Mati tenan mati. Senajan mek gawe apa iki jenenge? Rotan lho kayak nang Aceh. Gowok tenan, bermualah ya bahasane, kontinu langsung sampai 200 mati. Loro lho, Pak, temenan loro. Pun waqaddim haqqal ibadi dan kita harus mendahulukan terhadap hak-haknya yang ada hubungannya dengan hamba. Contohnya, nang kene kita harus mendahulukan haknya seorang hamba daripada hak Allah. Waalaikumsalam. Oke, kita Pak. Lanjut. Fal akhaffa mauqi'a fal asbaqal asbaqa summa akri'a. Jadi nang kene ku kalau ada orang terlalu banyak tindakan bahasanya ngoten tindakan kriminalnya maka harus didahulukan haknya seorang hamba daripada haknya Allah taala. Terus kemudian didahulukan yang lebih ringan. Terus didahulukan mana yang lebih dahulu. Ya, baru kemudian kalau melakukannya itu secara bareng-bareng baru nanti dipilih. Jadi semisal mari menuduh zina si A kemudian menuduh zina si B berarti ya harus didahulukan yang dituduh zina terlebih dahulu hukumannya. Pun kalau semuanya dituduh bareng wah berarti ya nanti diundi. Pun ini ngoten. Babu syaribil khamri. Kamu kerja apa Gilang? Apa lagi? Jenengan aman toh? Masih nggih? Allah ya Rabbi ya Karim lanjut ayo kurang titik. Syaribil khamis itu tuh pirang bait iki sian. 886. 86 ya. Lanjut Pak. Kita banter nih. Ya Allah babu syaribil khamri taiki kubab mertelake wong kang ngombe ing khamr. Khamr niki lek makna kunone niku sajeng. Taiki kubab mertelake hukumane atau hate wong kang ngombe ing sajeng atau khamr atau sajeng. Yuhatu den hat sapa kamilun wong kang sempurna bisyur bimuskilin kelawan sebab ngombe ing barang kang mendemake bi arba'ina kelawan 40 apane jaldatan penjilite utawa napa cambukane waziri lan nakzira sapa sira ila samanina maring 80 ajis menangno sapa sira wal abdu tawi kaula iku ini swi kelawan separuhe hur klan separuh hur wa inna ma yahatu mestine ten hat sapa syaribul khamri idza syahida ari kalan nakseni sapa adilan wong adil loro aw aqarra utawa lamun ikrar sapa syaribul khamri la nakhatan ora krana arai ambu khamr ing dalem cangkeme wa intaqoya asanajan mutah sapa
syaribul khamr khamran ing khamar. Jadi orang yang minum khamar, ya Allah ya Rabbi ya Karim, minuman yang memabukkan itu nanti hukumannya adalah dicambuk 40 kali. Dan nanti boleh ditakzir, artinya boleh untuk lebih dari 40 kali sampai maksimal itu 80. Itu diberi kewenangan di dalam kebijakannya seorang imam. Wal abdu biniswi, sedangkan kalau budak itu separuhnya. Jadi cuma 20 saja. Wa inama yuhaddu idza syahidal adlani au aqar. Jadi orang yang meminum khamr itu boleh untuk dihad, boleh untuk diberi hukuman itu kalau sudah ada 2 saksi yang menyaksikan. Jadi sekali lagi ya, semuanya hukuman ini akan benar-benar benar-benar berfungsi kalau ini nanti dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau nggak ada yang dilaporkan, nggak wajib. Karena kalau ada 2 saksi, jadi dilaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian ada 2 saksi atau dia sendiri yang ikrar. Lanak hatan, nggak boleh untuk menhad gara-gara cuma mulutnya itu bau khamar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan wa in taqaya khamran, bahkan sekalipun dia itu jelas-jelas mutah khamar, iku gak boleh dhewe untuk menghad. Karena dalam mazhab Syafi'i iku lebih mengutamakan sing jenenge husnudon. Mungkin dek niku ngombene ora sengaja, mungkin ngombene iku ditipu oleh temannya. Ya. Jadi lebih mengedepankan husnudone, dan kaedahnya adalah ya Allah al-hudud tudra'u bisyubuhat. Yang namanya semua had itu nanti ditinggalkan, wajib ditinggalkan kalau ada syubhatnya. Orang cuma ambu khamar, orang cuma memutah khamar itu bukan tanda kuat. Ya kemungkinan ini dibujuk ambek kanca-kancane. Ini ngoten. Babu hati sa'ili. Babu hati sa'ili tayah iki bab pertelake hati wong kang sial. Babu siali ta iki bab teng ngriki babu hati sa'il ya, lek sampean hati sa'il lek nang ngriki babu sa'il. Babu hati sa'ili ta iki bab pertelake hati wong kang apa ya maknane? Makna kunane kula lali ya. Tapi makna secara bahasa Indonesia nih mawon ya. Tawi iki kubab ngertelake hati wong kang ngelakoni sik wong kang ya Allah ya Rabbi ya Karim agawe Allah ing wong liya, ngoten mawon maknane. Tawi iki kubab ngertelake hati wong kang agawe Allah ing wong liya. Waman ala nafsin yasulu au taraf au but ini defa bil akhafi fal akhaf. Waman lan asne idfa langsung loncat men wa wadfa lan nolak sapa sira man ing wong yasulu loncat yasulu kang menyengaja yasulu kang nyengaja nyatoni sapa man ala nasen ing atase awa-awaan autorafin utawa gauta au butin utawa kemaluan nolak bil akhafi kelawan barang kang luwih ringan fal akhafi kelawan nuli barang kang luwih ringan. Jadi kalau ada orang sengaja ingin menyakiti terhadap kita, bahasanya soil lah ya. Soil itu emang sengaja untuk menyakiti terhadap kita, baik ingin mendapatkan untuk menyakiti tubuh, menyakiti anggota tubuh atau menyengaja sebuah kemaluan. Kalau dalam hal ini adalah perempuan, maka kalau seperti itu boleh untuk melindungi diri dengan cara sesuai dengan step-stepnya. Ya. Semisal pertama cuma ditolak dengan cara dingin tok. Terus semisal termasuk dalam hal ini yang
pernah viral dulu itu adalah ada orang mau dibegal. Akhirnya kebetulan dia ini orang Madura. Kan seperti itu ya. Akhirnya tanding ambek celurit podo celurit. Kebetulan sing sapa iki jenenge begale kalah. Maka kalau seperti itu ranahnya memang seperti itu. Kalau ada orang mau menyakiti terhadap kita, kita itu boleh untuk menolak tapi dengan step sesuai dengan stepnya. Kalau orang ini sekira kalau nggak dibunuh balik, ini takutnya malah dia yang membunuh kita, boleh nanti kita menghindar. Pertama kalau sekiranya cukup untuk menyakiti tangannya, ya itu sudah cukup. Tapi sekiranya orang dibunuh balik malah mateni awak dewe, berarti boleh sampai membunuh terhadap si dia. Ini namanya apa? Daf'us soil. Menolak orang yang sengaja ingin melakukan tindakan kriminal kepada kita. Boleh untuk kita tolak, tapi al-akhaf wal-akhaf. Kita tolaknya itu dengan sesuai dengan tahap-tahapnya. Jangan sampai orang yang bisa ditolak dengan cukup ditampar, itu ditolak dengan disakiti, dilukai, mboten parang. Harus sesuai dengan step demi step. Diweden-wedeni dhisik, kan lek wani ambek aku kan tak pateni lho ya. Diweden-wedeni ngono ora kenek, dekne tambah panggah maju, pengin mateni awak dhewe. Ya kita lakukan apa menolaknya dengan yang lebih ringan. Kalau saya nggak kena ya sampai taraf yang ke atas. Bon. Jadi itu ya. Jadi seperti dulu yang pernah viral itu bahwa ada seorang yang membunuh terhadap begal. Kalau memang sekiranya begal itu nggak bisa ditolak kecuali dengan cara dibunuhnya itu ya berarti ya nggak salah gitu ya. Tapi sekali lagi al-akhaf harus sesuai dengan tahapannya. Yang paling minim dulu. Wadaf'a aujib iyakun an bud'in lal mali wahdar talifan bidaf'i ini gitu. Wadaf'alan wa aujibid daf'a wadaf'a lan ing nolak aujib majib nasaba sira. Iyakun lamun ono posial iku an bud'in saking kemaluan lal mali ora bondo. Wahdir lan gugurno doman sapa sira talifan ing barang kang rusak bidaf'i sebab nolak pun. Jadi kalau urusannya itu dengan kemaluan, perempuan ada orang mau melecehkan dia, ya mau melecehkan kemaluannya dia, maka wajib untuk menolak. Wajib untuk berlindung diri, ya. Itu kalau hubungannya dengan kemaluan. Lalmal tidak wajib menolak kalau dalam urusan harta. Jadi harta semisal alas daripada aku nggak dawa-dawa jarne ae duitku dijoko duitku anu jarne. Itu nggak wajib kalau harta. Pon wahdir talifan bitaf'i. Hukumnya kalau ada benda yang rusak atau anggota yang menjadi tersakiti gara-gara seseorang itu menolak, itu nggak wajib untuk diganti. Ya itu tadi lah yang saya jelaskan. Ada begal, dia mengancam sampai nggawa pedang, sampai nggawa celurit, semisal kemudian kita melakukan tindakan-tindakan penolakan yang ternyata sampai menyakiti tangannya, menyakiti badannya. Maka kalau seperti itu kita nggak berkewajiban untuk mengganti rugi, itu ya. Wadman lima tutliful bahima fil laili lan nahari qadral qima wadman lan ganti ya sapa sira lima maring barang tulifu kang ngrusakake ing maksud apa al bahimatu hayawan bila ing dalem wayah wengi lan hari ora ing dalem wayah raina qadral qimati ing kadare qimah pun kita hukumnya wajib mengganti terhadap benda-benda yang dirusakkan oleh hewan-hewan kita yang merusakkannya itu di waktu malam bukan di waktu siang, diganti dengan kadar qimahnya. Jadi aden duwe sapimu mbok colno pas wae bengi, Pak. Akhirnya ngerusak omane wong, hukumnya wajib mengganti. Tapi kalau ngerusak itu pas wae siang enggak wajib diganti. Boleh memang si pemilik hewan itu melepaskan hewannya. Tapi ya rada nyusai. Misal contohnya duwe petek ngono ya. Senengane pitike iki ngisingi omane wong, ya nyusai asline. Pun kita jihad itu tadi ke bab martelake jihad.
Tawi iki kubab mertelakake jihad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pundi wau fardun muakkadun fardun utawi jihad iku fardu muakkadun kang den kukuhake ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong kang mukallaf aslama kang Islam sapa mukallaf hurin kang merdeka sapa mukallaf di basarin kang duweni peningal wasihatin lan sehat yutikuhu kang kebangkat sapa dakar ing jihad fa'in pun sak menten mawon biyen. Jadi hukumnya jihad itu merupakan fardu kifayah. Jadi apa sih? Jihad itu memerangi, Pak, memerangi terhadap orang-orang kafir. Itu hukumnya merupakan wajib yang muakkad bagi seorang laki-laki yang mukallaf, yang Islam, merdeka dan memiliki penglihatan dan sehat dan juga mampu. Didakwakan kalian para ulama bahwa jihad memerangi terhadap orang-orang kafir dengan peluru, dengan pedang dan juga yang lainnya itu merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya tidak dituju dengan zatnya. Artinya bukan tujuan utama. Tapi itu merupakan hanya sebuah wasilah, hanya sebuah perantara untuk agar orang itu mau masuk Islam. Bahkan didakwakan dalam kitab Muhnil Muhtaj, kalau ada cara yang lebih baik, yang lebih efektif daripada yang namanya jihad, mengangkat pedang, itu lebih wajib. Ya, kalau sekarang dakwah lewat medsos itu, Pak, itu lebih tajam daripada bahasannya pedang. Orang lihat medsos banyak yang masuk Islam gara-gara lihat medsos. Itu lebih wajib daripada yang namanya jihad. Pun ya. Jadi sekarang itu lebih dikenal dengan ghazwatul fikri atau perang pemikiran. Fa in asarra raqqan nisa wadal wadal jununi wasyori. Allah ya Rabbi ya Karim. Fa in asarra mongko lamun wa nasara al imam awil jais wa nasara lan lamun nawan tomboyong sapa imam roko mongko ndadekno kawula sapa imam annisa ing para wong wadon wadal junun lan wong kang edan wasihori lan wong alit wairu mutawi saliyane nisa iku ro'a ningalono sapa imam al ajwada ing barang kang luwih bagus mingkotlin bane saking mateni aurikin utawa ndadekake budak wamanin lan ngelulusake dilepaskan au fidain utawa den tebus bimalin kelawan harta au asra utawa tukeran tawanan ngoten manane au asra utawa tukeran tawanan awasra utawa tukeran tawanan pun koma teng mriki. Dadi ngeten. Kalau terjadi peperangan, dalam hal ini kita contohkan yang paling mudah adalah Israel sama Palestina. Kalau terjadi peperangan, kemudian kok sampai pihak kita para muslimin ini sampai mampu menawan beberapa dari mereka, maka perempuan, orang yang gila dan anak-anak kecil itu langsung dijadikan sebagai budak. Ya, rokok langsung dijadikan sebagai budak. Wa ghairuhum ra'a al-imam al-ajwad. Sedangkan untuk yang selainnya itu berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak gila, itu nanti tergantung pada pendapatnya imam mana yang lebih baik. Misal dibunuhkah? Kalau memang orang ini merupakan otak utamanya, ini apa ya dibunuh Pak, ini bahaya sampai dilepas. Berarti ya dibunuh. Atau dijadikan budak, atau dilepaskan begitu saja, atau ditebus dengan harta, atau ditukarkan tawanan dengan tawanan. Itu seperti itu. 5 berarti pilihannya. Wa malahu sima, wa malahulan ing bondone man aslama minal asra. Niki kalau maknane ngoten mon, wa malahulan ing bondone man aslama minal asra. Ya, orang-orang tawanan yang sudah masuk Islam iku i'sima joko sapa sira min qabli khiratil imam saking sadurunge oleh milih imam wa qabla asrin lan ing dalam sadurunge den
boyong ngoten nggih. Tifla wuldin nasabi ing lare alite anake nasab. Lare alite anake nasab wa malahulan bondone. Ya Allah ya Rabbi ya Karim man aslama niku. Wah, wa malahulan bondone man aslama. Terus kalau ada dari tawanan itu masuk Islam, maka kita harus menjaga terhadap hartanya sebelum imam itu memberikan pilihan terhadap dia. Kemudian yang nomor 2 juga anak-anaknya orang yang masuk Islam ini tadi menjadi hukumnya jangan sampai dijadikan budak. Jadi gampangane ngomong itu loh. Semisal orang-orang dari Palestina mampu menawan terhadap orang-orang dari siapa? Israel, seperti itu ya. Kemudian ini yang ditawan ini satu keluarga, bapaknya ya oleh, marang anak-anaknya ya oleh. Maka kalau seperti itu, kalau bapak imam Islam sebelum si imam itu memberikan sebuah keputusan ini tadi ya, dibunuh atau dijadikan budak dan seterusnya, maka kalau seperti itu harta si tawanan yang masuk Islam nanti dijaga plus anak-anaknya pun juga dijaga, artinya tidak bisa dijadikan sebagai budak. Karena bapaknya wis Islam, berarti anak-anaknya ya otomatis. Pun wahkum bi islami sobiyin, wahkum lan mukumono sapa sira bi islami sobiyin kelawan islame lare alit. Aslama kang masuk Islam sapa sobi mimba diusuli saking sebagiane pira-pira wong tuane sobi. Nah, aslama kang Islam mimba diusuli saking pira-pira sebagiane pira-pira wong tuane sobi sapa ahadun wong suwiji. Anak kecil itu nanti dihukumi Islam kalau ada sebagian dari orang-orang tuanya yang masuk Islam. Au insabahu lamun boyong ing sopi sapa muslimun wong Islam hinan farata ing dalem nalikaning dhewe sapa sobi anhum saking usul atau ada anak kecil yang sendiri tidak bersamaan dengan orang tuanya itu ditawan oleh orang muslim, itu anak kecilnya langsung dihukum Islam. Kadal laki itu muslimun bi'an yujada haisu muslimun biasakan. Kadal laki itu kadal iku mengkono sobi alaki itu tawi lari kang den temu. Iku muslimun Islam bi yujada kang den temu sapa lakit haisu sakana ing dalam panggonan manggon sapa muslimun para muslimin biha ing dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim biha ing dalam balad ngoten mawon pun biha ing dalam balad. Begitu juga anak kecil yang ditemukan di anggota yang di situ banyak orang-orang Islam. Pun babul ghanimah yataiki bab mertelake ghanimah yahtasu minha qatilun bisalbi. Yahtasu dadi khusus minha saking ghanimah sapa qatilun wong kang mateni bisalah bi kelawan bondo dedelan. Bisalah bi kelawan bondo dedelan. Jadi kaedahe harta ghanimah itu ya siapa yang membunuh seseorang dari orang kafir, maka bendanya orang kafir itu milik orang yang membunuh. Paham ya? Katakan ada orang Israel yang dibunuh. Kemudian si A dari orang, katakan semisal si A membunuh si A dari golongan Israel gitu ya. Maka yang dibawa sama orang ini semuanya adalah bagi orang yang membunuh. Dia bahkan semisal nggawa iki kelambi kere, kemudian jaran, kemudian apa mana? Semisal dia pakai mahkota semisal, itu semuanya milik dari orang yang membunuh atau dikenal dengan istilah harta salap, harta dedelan. Ya, orang yang dibunuh itu semua hartanya bagi orang yang membunuh. Pun wahum misal bagi wahum misalan den tahmis wahum misalan den seperlan den bagi limo apa al bagi kekerine. Ya, kalau yang harta yang sudah tidak jelas, harta jaran yang tidak jelas, artinya enggak ditemukan orang yang memilikinya, artinya kotilnya enggak ditemukan. Nggih mi, marang enten mi. Pun nggih lanjut fahumusun kok utawi 1/5 iku nabi kedue Kanjeng Nabi. Yusrafu den engokake apa khamsun fi masalihin ing dalam
pira-pira kemaslahatane para muslimin. Waman lan waman lan kedue wong musibah kang den nisbatake sapa man li Hasyimin maring ya Allah maring Hasyim wa li akhilan maring saudarane Hasyim al-Muttalib nyatane Sayyid Muttalib ya Sayyid Muttalib li zakaran iku kedue wong lanang adif nikelna sapa sira wal yatamalan maring para wong yatim bila apin kelawan tanpa bapak illam yaro lamun durung ningali sapa yatim ihtilaman ing ngipi metu mani wal fuqara ilan wong kang fakir wal masakinan para wong kang miskin ama kaitene barang libni sabili kang kedue ibnu sabil wong kang perjalanan fi zakati ing dalam zakat kudimaten dinginake sapa ibnu sabil ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus teng mriki didhawuhaken ghanimah tadi kan ngoten nggih. Jadi harta jarahan niku semuanya dikumpulkan, kemudian kalau ada orang yang membunuh berarti orang yang dibunuh itu hartanya milik orang yang membunuh. Terus sakmari ini kan wis gak jelas. Terkadang mereka itu tiba-tiba lari dalam keadaan meninggalkan seluruh hartanya. Iya kan? Berarti kan nggak ada yang memiliki kalau seperti ini. Berarti itu nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama 1/5 untuk Kanjeng Nabi. Yang mana kalau setelah Kanjeng Nabi sedo itu diarahkan untuk para muslimin. Fi masalihil muslimin untuk membangun jalan dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 diberikan kepada keturunannya Sayyid Hashim dan Sayyid Muttalib, Bani Hashim atau Bani Muttalib. Yang mana laki-laki dari Bani Hashim itu mendapatkan jatah 2 kali lipat dari perempuannya. Kemudian yang nomor 3 walil yatama bila abin ilam yaro ihtilaman diberikan kepada anak yatim ya, diberikan kepada anak yatim yang belum balik. Anak yatim itu orang yang ditinggalkan bapaknya dan belum balik loh ya. Saiki rada repot biasanya Ramadan ngene iki akeh santunan anak yatim tapi sing teko wis gede-gede. Agak repot ngene iki. Jenenge dudu anak yatim, Pak. Wis gede-gede ngene iki jenenge dudu yatim. Dan yatim itu tinggal bapak. Lah ditinggal ibu itu duduk yatim. Jadi ora enak istilah kayak awak dhewe ngene wis ditinggal bapak gede ini duduk yatim blas, Pak. Pon itu hendaknya diperhatikan loh ya. Hendaknya diperhatikan. Nomor 3, Nomor 4. Wal fuqara wal masakin, fuqara dan juga masakin. Kamal ibni sabil dan yang kelima adalah diberikan kepada ibnu sabil. Pon sama nggih wa arbul akhmasi qismul mali li syahidil waqati fil qitali. Ba'ulah masih ketahui. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Seprapate 4/5 ngoten nggih. Tapi 4/5 ukismul mali bagi ing harta li syahidil waqati maring wong kang hadir ing peperangan fil kita ing dalam peperangan. Semua setelah itu kemudian sisanya diberikan ya, sisanya 4/5 itu nanti diberikan kepada orang-orang yang hadir kepada peperangan. Yaitu napa pembagiannya? Lirajilin iku kedhe wong kang melaku sahmun utawi sak bagian. Kama salah satu kaidene 1/3 iku li farisin kedhe wong kang numpak jaran. In mata lamun mati sapa rajil au faris lil wirasati mongko den wenehake maring ahli waris. Walabdilan kaula wal unsalan wong wadon wa tiflin lan anak kecil yuhni kang manfaati sapa tiflin wa kafirin lan wong kafir hadoroha kang hadir sapa kafir ing waqah bi idzni imamina kelawan idine imam kita sahmun nyatane sak bagian nggih sahmun nyatane sak bagian aqallu mabada luwih gedhi bagian bada kang pertela apa mak qadarau nakdirake ing sahmun sapa al imam haitsu istada ing dalam sekiranya ijtihad sapa imam. Pun intine ngeten tak jelasin secara ringkas ya, ben paham ya sing jenenge harta jarahan ya. Harta jarahan ini pertama
orang yang membunuh akan mendapatkan hartanya orang yang dibunuh. Wes, mari. Kemudian marangono sisanya itu nanti dibagi menjadi 5. Pokoknya dibagi humus perlimaan. Nah, dibagi menjadi perlimahan. Rupanya nopo? Pertama, humus bagian 1/5 dari jarahan itu diberikan kepada pertama untuk Kanjeng Nabi. Yang mana setelah sedene Kanjeng Nabi ini diarahkan kepada para masalihil muslimin, kemaslahatan para muslimin. Jadi humus yang pertama ini diperuntukkan untuk Kanjeng Nabi, yang sekarang untuk diarahkan kepada kemaslahatannya para muslimin. Kemudian diberikan kepada para Bani Muthalib dan juga Bani Hashim. Kemudian kepada orang-orang yatim. Kemudian kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan juga Ibnu Sabil. Iki semuanya masuk kepada humus. Ya, bahasanya humusil humus. 1/5-nya 1/5. Jadi 1/5 yang pertama ini dibagi untuk 5 orang yang sudah disebutkan tadi. Yes. Berarti sisanya adalah 4/5. 4/5 ini nanti dibagi bagi semua orang yang hadir ikut peperangan. Bagiannya ya apa? Lirojilin sahmun, bagi orang yang ikut peperangan tapi dia jalan dapat satu bagian, ya. Kemudian bagi orang yang ikut perang tapi dia naik kuda, dia dapat dua bagian. Astalasa ini maksudnya adalah 2 bagian. Kemudian in matalil wirasah, kalau dia itu mati ya berarti diberikan kepada ahli warisnya. Kemudian 1/5 yang lainnya diberikan kepada hamba, diberikan kepada seorang perempuan yang ikut menghadiri perang yang nanti fungsinya ikut mengobati, ya. Kemudian diberikan kepada anak kecil yang bermanfaat yang hadir di peperangan itu, diberikan kepada orang kafir yang mana dia hadir peperangan dengan izin imam tapi diberi jatah yang sedikit. Pun niku ngoten wis mantun itu pembahasannya. Wal fai'u ma yukhadhu min kufari fi amnihin kal usri fit tijari. Wal fai'u ta bondo fa. Iku ma bondo yukhadhu kan den ala apa ma min kufarin sang wong pira-pira kafir fi amnihin dalam tingkah amane kufar. Kal usri kaya dalam tingkah amane kufar, kal usri kaya dene 1/10 fi tijari. Itu jari yang dalam piro-piro dagangan, dalam piro-piro kang dagangan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam piro-piro bondo dagangan. Terus marang nganten dilanjutaken tengeriku. Ya Allah ya Rabbi hu ya Karim. Fa khumusuhu mongko tai 1/5 nefek. Iku kal khumusi kaya dene 1/5 min honimatin saking ghanimah wal bagi utai sisane iku lil jundi ketuwe prajurit hawau kang mengku sapa jundi taksimo ing bagiane ing bagi ing fe. Intinya harta fe adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir dalam kondisi aman, artinya berarti tidak dalam kondisi perang. Seperti contohnya adalah 1/10 yang diambilkan dari dagangan mereka. Jadi kalau ada orang kafir kok hadir dagang di negara orang-orang Islam, maka diambil 10% dari hartanya mereka. Pembagiannya harta fe bagaimana? 1/5-nya itu sama seperti halnya 1/5 yang di dalam harta ghanimah. Yang pertama itu tadi ya. 1/5 yang pertama. Sedangkan sisanya itu nanti semuanya diberikan kepada prajurit perang. Pun cah 7:30 ya. Babul jizyah oleh piro berarti? Kurang akeh, aku mek oleh babul jizyah iki oleh 910 ya. Kira kurang lebih oleh 910. Berarti kumang Berarti aku iku ngaji mek 60 bet tok. Wis temen-temen apa wis jam 7:30. Asline aku ya pingine gak atik wiritan.